Apa sih bedanya kalau kita menggiling bakso di penggilingan dan menggiling bakso di rumah menggunakan chopper atau food processor? Jika ditanya kalau kita mau berjualan bakso, mendingan kita giling sendiri di rumah menggunakan chopper atau sebaiknya kita ke penggilingan menggunakan mesin yang besar. Nah, kalau sudah pertanyaannya seperti ini, setidaknya ada 3 faktor yang akan kita bahas hari ini. Ini yang perlu Anda pertimbangkan karena masing-masing nih, mau di rumah menggunakan chopper atau food processor atau kita bikin di penggilingan, itu semua punya plus dan minus sendiri-sendiri dan Anda yang perlu memutuskan mana yang lebih baik. Faktor pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah masalah efisiensi. Nah, seperti kita tahu kalau kita menggunakan chopper atau food processor giling sendiri di rumah, biasanya kapasitasnya itu kecil. Setahu saya nih, kalau chopper atau food processor paling gede kan kapasitas 2 liter. Sementara kalau kita ke penggilingan, mereka kapasitas mesinnya relatif lebih besar. Tergantung sih tukang gilingnya itu punya yang mana. Cuma rata-rata ya minimal 3 kilo atau ke atasnya. Semakin gede mesinnya tentu kapasitasnya juga semakin besar kan. Kalau sudah seperti ini, pertanyaan yang nomor 1 yang perlu kita tahu dulu adalah jualan kita itu sebanyak apa? Karena kalau kita masih yang skalanya pemula, masih kecil, mungkin menggunakan chopper atau food processor sendiri sudah cukup. Tapi kalau kita sudah cukup besar nih, kita mungkin punya cabang atau mungkin kita memang pesanannya sudah banyak sekali, kemungkinan lebih efisien kalau kita pergi ke penggilingan. Jadi nomor 1 yang perlu Anda tes dulu, yang perlu Anda tahu, market Anda, jualan Anda saat ini itu sebesar apa? Semakin besar tentu kalau menggunakan chopper kemungkinan tidak efisien karena meskipun mereka kapasitasnya 2 liter, biasanya ya harus berulang-ulang kali sehingga biasanya secara hasil kerjanya jadi lebih lama, lebih makan waktu. Sementara kalau ke penggilingan, mesinnya kan lebih gede, lebih besar sehingga itu akan lebih membantu kita dalam segi efisiensinya. Kalau nomor 1 tadi tentang efisiensi proses kerjanya, yang nomor 2 adalah efisiensi di hasil produknya. Nah, seperti yang kita tahu kalau kita mau bikin bakso yang kenyal, yang enak, itu kan tidak cuma tentang resep, tidak cuma tentang bahan, tapi juga tentang mekanisme kita menggilingnya bagaimana. Karena proses ini juga mempengaruhi, anggaplah Anda punya 2 resep yang sama persis, satu bikinnya di penggilingan, satu di rumah, hasilnya kan biasanya berbeda. Kenapa? Karena proses mekanisme itu juga sangat mempengaruhi hasil. Ingat kata kuncinya kalau Anda biasa nonton channel HM Prasaja, kan saya sering bilang, bakso yang kenyal itu selalu dihasilkan dari protein yang tinggi, yang besar, yang banyak, yang semakin aktif, semakin banyak aktif, hasilnya semakin bagus. Nah, yang nomor 2 yang perlu Anda perhatikan sekarang adalah efisiensi di cara kerjanya, di gilingnya tadi. Kalau kita ngomong masalah mesin di penggilingan, biasanya kecepatan mereka, terus pisaunya itu jauh lebih banyak, jauh lebih efektif kalau kita bandingkan dengan chopper atau food processor di rumah. Nah, kalau sudah seperti ini, prinsipnya kan sama. Semakin banyak tumbukan yang dihasilkan, semakin kencang putarannya, itu akan menghasilkan protein yang aktif itu semakin banyak sehingga hasil baksonya lebih kenyal. Makanya kalau sudah seperti ini, kalau ditanya apakah menggiling di penggilingan lebih bagus, biasanya iya. Karena faktornya kalau mesin giling itu kan selain pisaunya memutar ini, mencincang, dia mangkoknya juga berputar sehingga lebih rata, tumbukannya itu juga lebih kencang. Apalagi kalau ditunjang RPM-nya lebih tinggi, presisi antara mesin ke mangkoknya ini juga semakin mepet, itu hasilnya akan semakin bagus. Sementara kalau kita menggunakan chopper, biasanya pisaunya kan hanya menyilang gini kan, terus sudah seperti itu biasanya tidak sampai ke ujung. Jadi bagian ujung-ujungnya itu biasanya tidak tersentuh sehingga agak-agak kurang. Akan lebih baik, lebih mendingan kalau kita menggunakan food processor. Tapi food processor sendiri kan juga terbatas, pisaunya juga sedikit, lalu juga bagian ujung-ujung biasanya nggak tersentuh juga. Makanya kalau sudah seperti ini, efektivitas dari aktivasi protein dari hasil yang lebih kenyal itu akan lebih bagus menggunakan mesin penggilingan. Kalau sudah seperti ini, apakah berarti mau nggak mau harus ke penggilingan? Kalau menggunakan chopper food processor hasilnya nggak bisa bagus? Nggak juga. Sebenarnya kita masih bisa mengakalin menggunakan chopper atau food processor tadi, hasilnya masih bisa bagus dengan catatan 2 hal ini. Yang pertama, kita perlu memastikan bahwa daging yang akan kita pakai itu sebaiknya sudah dipotong kecil-kecil atau di grinder. Nah, grinder itu mesin yang untuk mencincang, biasanya
Kalau di penggilingan mereka punya umumnya. Jadi daging dimasukkan dulu, terus keluar, bentuknya mungkin seperti lembaran. Saya cantumkan deh gambarnya di sini, Anda bisa lihat. Nah, itu menghasilkan dari mesin grinder menghasilkan seperti itu. Kalau Anda pakai chopper atau food processor di rumah, Anda wajib menggunakan jenis daging yang seperti ini. Jadi sudah dicincang dulu. Itu untuk memastikan hasilnya lebih efisien. Yang kedua, kalau Anda memang kepepet, misalkan penggilingannya jauh dan Anda harus menggunakan chopper, hal kedua setelah dagingnya kecil-kecil atau di grinder tadi, yang nomor dua yang perlu Anda pastikan adalah kapasitas membikinnya jangan sampai penuh. Nah, ketika Anda beli misalkan nih chopper atau food processor yang kapasitasnya misalkan paling gede 2 liter, bukan berarti Anda bisa giling bakso itu sampai 2 kilo. Jawabannya nggak bisa, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kan mekanismenya pisaunya begini, ya kan? Lalu sampingnya sini banyak yang tidak kena kan? Oleh sebab itu sebaiknya maksimal Anda menggunakan hanya 3/4 dari kapasitas fullnya. Jadi misal Anda bikin adonan, mangkoknya, tempatnya chopper food processor tadi itu fullnya misalkan ya 1 kilo. Berarti Anda gilingnya itu jangan sampai 1 kilo, setidaknya itu 3/4-nya, yaitu 750 gram. Kalau mau paling ideal sebenarnya setengahnya, jadi 500 gram, itu bisa menghasilkan hasil yang bagus. Mesinnya ini kapasitas memutarnya itu bisa optimal. Kalau Anda full 1 kilo ya 1 kilo, biasanya hasilnya nggak bagus. Jadi kalau memang kepepet, harus menggunakan chopper atau food processor di rumah, sebaiknya pastikan dua hal tersebut. Satu, dagingnya sudah dipotong kecil-kecil atau lebih bagus di grinder. Yang kedua, kapasitasnya jangan sampai full, kalau bisa setengahnya, kalau nggak bisa mau lebih banyak 3/4-nya. Kalau nomor 1 dan 2 tadi sepertinya kita condong ke penggilingan, apakah hal ini berarti menggunakan chopper food processor itu pasti jelek, pasti nggak efisien? Jawabannya belum tentu, karena faktor nomor 3 yang terakhir yang perlu Anda pertimbangkan adalah tentang kontrol. Dimana kontrol ini kan tentang gini, kalau kita bikin di penggilingan, biasanya kita sudah menyiapkan dagingnya, tepungnya sudah kita siapkan, bahan-bahannya apa, bumbunya apa, tapi kita jarang bisa mempersiapkan komposisi esnya, ditambahin air atau enggak, proses gilingnya gimana, berapa lama gilingnya. Nah, padahal ketiga faktor tadi, es, proses, berapa lama, itu juga mempengaruhi hasilnya bagus atau enggak. Masalahnya, kalau kita di penggilingan, ya mungkin ada beberapa orang sih, mungkin bisa bawa es sendiri, sehingga lebih aman. Cuma rata-rata kan ya jarang bisa seperti ini, sehingga masalah kontrol ini akan lebih bagus kalau kita giling di rumah menggunakan chopper atau food processor, dimana kita bisa ngatur sendiri esnya harus berapa banyak, lalu tahapannya bagaimana, berapa lamanya bisa kita kontrol. Seharusnya hasilnya bisa lebih optimal, dengan catatan poin nomor 1 dan 2 yang saya sebutkan sebelumnya tentang dagingnya bagaimana dan juga kapasitasnya gimana juga diturutin, hasilnya bisa mengejar di penggilingan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kembali, apakah dua-duanya bisa? Jawabannya iya, tergantung skala Anda sekarang gimana. Kalau Anda pemula, ya mungkin saya sarankan pakai chopper atau food processor aja lah di rumah. Selain satu, Anda bisa kapasitasnya lebih kecil, bisa menjagain kalau trial errornya gagal. Yang kedua, Anda bisa lebih ngontrol. Lalu biasanya kalau pemula kan juga masih meraba-raba, marketnya suka yang gimana, customer sukanya seperti apa. Nah, ini bisa lebih enak, lebih efisien, modalnya juga lebih kecil kalau kita gilingnya di rumah. Tapi kalau Anda sudah kelasnya sudah cukup besar, marketnya sudah cukup banyak, customer cukup banyak, ke penggilingan bisa lebih oke. Dengan catatan itu tadi, Anda bisa mempersiapkan, terus Anda mungkin bisa lebih cerewet lah tentang takaran esnya. Kalau ternyata aduh, takaran es tetap nggak bisa diatur, airnya nggak bisa diatur, gimana? Jangan khawatir, karena ada bahan tambahan yang bisa mengatasi hal ini, seperti menggunakan kerakinan KRI 02 atau menggunakan M100 FT, itu bisa membantu. Sehingga kalau Anda tidak bisa mengontrol masalah gilingnya berapa lama, tahapannya bagaimana, es atau airnya bagaimana, setidaknya masih ada bahan tambahan pangan yang bisa membantu Anda untuk memastikan hasilnya ini lebih stabil. Makanya itu, kalau Anda memang giling di penggilingan, sebaiknya Anda mempersiapkan resep sendiri, dan bahan tambahannya pun juga Anda persiapkan sendiri. Jadi jangan cuma mengandalkan tukang giling ya, mereka memang punya bahan tambahan pangan. Hanya saja setahu saya, rata-rata para tukang giling ini hanya menyiapkan bahan yang berjenis fosfat seperti STPP atau Windapos, dan ini cuma fungsinya mengenyalkan, tapi tidak bisa mengatasi hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi.